Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izin memperkenalkan diri teman-teman dari Celah Waktu. Jadi perkenalkan, nama saya Taufik Mawadani. Saya biasa dipanggil Dani, usia 34 tahun. Hari ini saya menekuni pekerjaan sebagai seorang peternak domba dan kambing dengan brand peternakan kami namanya Merapi Farm Agro Edutech. Jadi memang ini adalah salah satu peternakan kambing domba yang berada di wilayah lereng Merapi. Kenapa diberi nama Merapi Farm? Karena memang lokasi kami tidak jauh dengan Gunung Merapi, kurang lebih 9 km sampai puncak Merapi. Belakangnya Agro Edutech karena memang kami berusaha untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya terkait dengan peternakan kambing dan domba bahwa di sini itu akan menjadi agroindustri, kemudian kita bisa menjadi tempat edukasi, tempat belajar, yang kemudian tempat belajar itu karena sekarang kita berada pada era-era teman-teman milenial yang kemudian sudah berada pada era 4.0, bahkan akan ada di 5.0, artinya teknologi itu akan kita manfaatkan sebagus mungkin. Akhirnya kami punya visi besar di Merapi Farm adalah menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing dan domba. Saya akan bercerita bagaimana kemudian kami membangun peternakan kambing domba ini. Karena pertama, kambing dan domba itu adalah hewan ternak yang dipilih langsung oleh Yang Maha Kuasa. Dulu ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya untuk dikorbankan, kambing dan domba itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Nabi Ismail. Sehingga saya berkeyakinan bahwa tidak mungkin Allah itu memilih tanpa alasan. Akhirnya kita lihat sampai sekarang ternyata memang benar, kambing dan domba itu punya value yang luar biasa. Jadi rata-rata peternak kambing dan domba itu adalah peternak-peternak yang istiqomah, peternak-peternak yang punya kenyamanan dalam hidupnya. Karena satu, kambing dan domba itu akan dibutuhkan sampai akhir zaman, minimal untuk ibadah kurban, untuk akikah. Karena akikah itu yang disembelih adalah kambing dan domba. Kurban itu juga disarankan pakai kambing dan domba. Kalau kemudian sekarang ada sapi yang disembelih karena azas manfaat yang lebih, dan kemudian di negara kita sapi itu banyak ditemui sehingga bisa diganti pakai sapi. Tapi yang diutamakan adalah kambing dan domba. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah karena Jogja ini punya makanan khas yang namanya sate kelatak. Sate kelatak itu dapatnya dari daging kambing atau daging domba, sehingga market dari kambing dan domba di Jogja itu besar. Yang ketiga, memang Sleman menjadi salah satu kabupaten dengan pengolah susu kambing terbesar dan terbanyak ke nasional, sehingga untuk kemudian mencukupi kebutuhan susu, kebutuhan daging itu pasarnya sangat besar. Dan lagi kalau kemudian kita lihat momentumnya Idul Adha atau kurban itu kebutuhannya luar biasa besar. Kebetulan dalam tanda petik saya juga senang terkait dengan hewan ternak. Kalau dulu sih lebih senangnya ke pet, makanya di kandang kami itu pasti ada ikan, ada burung, ada kucing dan lain sebagainya karena senang pet. Terus kemudian saya berpikir harus ada satu sumber yang bisa memberikan kecukupan dari sisi rezeki, uang terutama lah. Akhirnya kami memilih kambing dan domba dan alhamdulillah perlahan pasti itu terjawab. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan kecukupan dari sisi finansial dari kambing dan domba, dan kemudian di tempat ini kami bareng-bareng mencari rezeki. Ada saya, ada teman-teman saya di kandang, di pakan, di perah, di admis dan lain sebagainya, sehingga tempat ini alhamdulillah kami usahakan bisa memberikan manfaat secara kecil buat kami dan kemudian secara luas buat teman-teman yang pengen belajar beternak kambing dan domba. Jadi itu sih Mas alasan yang pasti. Kalau alasan-alasan yang lain sih banyak, tapi 3 alasan besar kenapa kami memilih kambing dan domba karena itu tadi. Tuh. November 2015 saya pindah ke Jogja, terus kemudian Maret 2016 saya bikin kandang pertama kali. Tanahnya dulu masih sewa, jadi sewa tanah di sini, di wilayah ini ke seseorang dengan ukuran 8 x 9 meter tanahnya. Kami mulai dari 10 ekor. Nah, kalau teman-teman pengen memulai beternak kambing dan domba itu, saran saya dimulai dari memelihara hewan ternak untuk kurban. Kenapa kurban? Karena kurban itu banyak yang butuh, dan jangan salah, kurban itu waktunya setahun cuma 4 hari. Nah, jadi ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena waktunya terbatas, jumlahnya banyak. Sehingga orang yang memelihara hewan buat kurban itu insya Allah banyak lakunya. Asal satu, harganya kompetitif, kualitasnya bagus, kita bisa memberikan fasilitas yang cukup, mungkin bisa diantar sampai lokasi dan lain sebagainya. Insya Allah pembelinya luar biasa banyak. Dan kemudian alhamdulillah karena memang tadi kami sebutkan bahwa DIY itu punya market daging, punya market susu, punya market kurban dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari 2016 sampai ke
2025 ini Merapi Farm itu terus tumbuh dan berkembang. Dari 2016, 17, 18 kami hanya jualan daging dan pengemukan. Terus kemudian 2019 kami punya tempat pengolahan pakan, pabrik pakan kecil-kecilan. Dan kemudian pabrik pakan ini kami kerjasamakan dengan organisasi namanya PPKDI, Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Terus kemudian setelah melihat potensi baru, oh ternyata kambing perah itu potensinya besar. 2020 kami mulai melihara kambing perah. Ternyata begitu masuk di masa COVID ternyata banyak permintaan pupuk kan, karena banyak orang yang WFH dan lain sebagainya. Akhirnya 2021 menjelang 2022 kami mulai pengolahan pupuk. Akhirnya kita punya divisi pengolahan pupuk, dan kemudian kami juga menjual jasa terkait dengan akikah, terkait dengan tasyakuran, penyembelihan daging dan lain sebagainya. Meskipun dari 2016 sampai 2025 ini hal yang pasti kami nanti adalah setiap tahun itu kami jualan kurban. Karena menurut kami THR-nya para peternak itu ada di musim kurban. Karena yang beli banyak, harganya juga selisih dari kebiasaan harian dan lain sebagainya. Akhirnya ini adalah momentum terbaik sampai kemudian hari ini kami punya beberapa ekor jenis ternak dan jumlahnya juga cukup untuk memberikan kami kecukupan dari sisi finansial. Kalau punya ilmu wajib teman-teman. Jadi kita wajib punya ilmu di peternakan, tapi tidak harus lulusan peternakan. Karena kebetulan kalau saya sendiri itu basic pendidikan saya, S1 saya itu matematika. Tapi karena dulu saya punya kecintaan terhadap hewan ternak, meskipun baru pet, dan kemudian saya melihat potensi domba dan kambing yang luar biasa, akhirnya kita belajar. Bagaimana cara belajarnya? Otodidak. Dari siapa? Keyword terbesarnya seorang pengusaha adalah terus menyambung silaturahmi. Karena lewat silaturahmi itu kita bisa belajar. Jadi dulu saya belajar pertama kali itu ke Bumi Nararia di tempat Pak Didi. Saya melihat, oh ternyata Bumi Nararia itu kandangnya besar, bagus, terkelola dengan baik. Saya lihat seperti apa manajemennya. Terus kemudian saya tergabung ke organisasi yang namanya PPKDI, Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Di situ lebih kenal dengan banyak orang. Ada orang yang mengolah pakan, ada orang yang jual jasa akikah, ada orang yang main susu, ada orang yang main penggemukan, ada yang budidaya. Lah, di sini karena ini ada jaringan, saya datangi satu persatu. Kita bersilaturahmi, belajar. Oh, penggemukan seperti ini, budidaya begini, perah seperti ini, bikin pakan itu, titik kritisnya di sini dan lain sebagainya. Sampai kemudian karena kita berdekatan dengan banyak universitas yang kemudian punya program studi peternakan dan kesehatan hewan, kami silaturahmi ke UGM, kami silaturahmi ke Mercu Buana, ke beberapa kampus, Polbangtan dan lain sebagainya. Di situ kami belajar. Sehingga kalau teman-teman kemudian pengen belajar, pengen mencoba beternak domba dan kambing, ya silahkan temui orang-orang yang menurut teman-teman bisa menjadi mentor, bisa menjadi guru, bisa menjadi orang tua dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa dibimbing sampai kita bisa jalan sendiri dan kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi kalau di Merapi Farm sendiri kurang lebih populasi kami itu ada sekitar 400 sampai 500. Tapi kami punya banyak mitra di belakang Merapi Farm. Jika di total keseluruhan mungkin populasinya ada sekitar 1.700 sampai 2.000 ekor. Kenapa kami bermitra? Karena posisinya kami tidak akan bisa hidup sendiri. Kami tidak akan bisa memperkaya diri sendiri. Kalau kemudian definisi kaya menurut saya itu karena bukan kemudian kita menjadi punya banyak harta. Tapi definisi kaya kita adalah bagaimana kita bisa mengajak banyak orang itu bareng-bareng kaya sama kita. Kenapa? Dengan proses berjamaah, dengan proses bersama-sama ini semuanya akan menjadi ringan. Kalau kemudian saya mengelola kandang 1.000 ekor, ya saya pusing sendiri. Tapi kalau 1.000 ekor ini dikelola oleh 10 orang, satu orang rata-rata punya 100, itu tidak akan menjadi beban yang berat. Makanya di Merapi Farm itu hari ini kami berusaha membuka kemitraan, yang kemudian kemitraan ini harus kita asas, harus kita landasi dengan asas saling menguntungkan. Nah, nanti seperti apa ya kita akan bersepakat dengan syarat dan ketentuan yang kemudian sudah kita kerjakan. Nah, itu jadi kurang lebih kalau populasi di Merapi Farm sendiri ada sekitar 500-an ekor sampai 600 ekor. Tapi di belakang kami ada mitra-mitra yang kemudian akan tumbuh dan berkembang bersama kami. Kalau dari sisi jenis kami punya banyak jenis. Mulai dari kambing perah kami punya Alpin, punya Sanen, punya Sapera. Ada juga kemudian kambing seni kami punya PE. Ada kambing hias kami punya Gembrong. Untuk domba sendiri kami punya beberapa jenis. Mulai Garut, Merino, Texel, Awas, Dorper, domba-domba lokal, domba tanduk 4. Jadi kita punya jenis-jenis itu sampai kemudian yang paling banyak populasi di kami adalah domba-domba potong yang memang itu fungsinya disembelih untuk daging dan daging itu didistribusikan untuk tukang sate, rumah potong, goreka dan lain sebagainya. Jadi teman-teman
teman-teman celah waktu, sumber daya manusia itu terutama mereka yang memelihara. Kalau bisa mencari orang-orang yang kemudian sudah cinta terhadap domba kambing, itu akan lebih mudah buat kita ke depan. Nah, tapi kalau di tempat kami tidak kemudian mencari orang yang sudah senang sama domba kambing, enggak. Yang penting orang yang niat kerja, terus kemudian dia gak wegahan. Artinya gak wegahan itu tidak punya sirian terhadap ternak, sehingga mereka nanti kita ajari apapun akan kemudian mengikuti kita. Lah, kalau di tempat kami sudah membagi semua tugas teman-teman kami di kandang itu secara proporsional. Artinya kalau dia memelihara penggemukan, maka dia fokusnya ya ada di penggemukan. Karena nanti dia harus beri makan, motong kuku, motong bulu, ngasih obat, terus kemudian ngecek hasil timbangannya, karena nanti harus kita komparasikan ini untung apa enggak gitu. Jadi dia benar-benar ketika di divisi penggemukan ya dia ada di penggemukan. Terus kemudian kalau di kambing perah ya dia setiap harinya hanya memelihara kambing perah. Satu, ngasih makan, bersihkan kandang, disinfektan, nolongi kalau beranak, terus kemudian merah, packing susu dan lain sebagainya. Pokoknya all about terkait dengan kambing perah. Kalau mereka ada di pakan ya mereka setiap hari yang mencukupi kebutuhan pakan kambing perah, kambing penggemukan. Sehingga tugas teman-teman di pakan ya hanya membuat pakan. Sehingga mereka punya fokus sendiri-sendiri. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus perhatikan. Karena mohon maaf tidak semua orang itu bisa mengerjakan semua kerjaan ini sekaligus. Sehingga kita sudah melihat potensi itu, akhirnya kami mempartisi kegiatan teman-teman kami di kandang. Yang ngolah pupuk nanti ya khusus sendiri, yang ada di administrasi nanti khusus sendiri, sehingga mereka mengerjakan kerjaannya itu fokus. Oh, pakan buat perah komposisinya A, B, C, E. Terus kemudian komposisi pakan buat penggemukan komposisinya begini. Ketika ada kebutuhan serat, hijauan, ketika dia harus membuat silase, dia buat silase. Sehingga ini dikerjakan oleh divisi pakan. Nanti divisi penggemukan tinggal bilang ke pakan saya habis, tinggal dikirim. Perah juga sama seperti itulah. Inilah pembagian tugas di tempat kami teman-teman, sehingga kami berusaha untuk memperkerjakan itu secara profesional agar hasilnya bagus. Kenapa? Karena teman-teman harus pahami bahwa yang menjadi juragan di tempat kami itu adalah kambing dan dombanya. Mereka yang ngasih kami rezeki, sehingga mereka harus kami perhatikan sebaik mungkin. Pakannya, kandangnya, kebersihannya, terus kemudian sampai ke orang-orang yang memeliharanya dia harus diperhatikan dengan seksama. Karena ketika dia produktif, maka kami dapat keuntungan. Ketika kami dapat keuntungan, maka kami semua akan tergaji di sana. Tapi kalau kambingnya tidak terawat, kandangnya kotor dan lain sebagainya, terus kemudian produktivitas kambingnya kecil, yang rugi siapa? Ya kita semua. Karena apa? Kalau nggak ada sumber pemasukannya. Inilah teman-teman yang kemudian harus kita pahami bareng-bareng. Kami mengelola sumber daya manusia yang ada di tempat kami. Dikelolanya bagaimana? Urusan kandang ya yang melihara teman-teman di kandang. Urusan administrasi yang ngurus adalah teman-teman di admin. Karena apa? Karena dia butuh mencatat. Sebenarnya kandang ini menguntungkan nggak sih? Untungnya berapa? Terus kemudian uang yang berhenti di luar itu titiknya di mana aja lah. Ini tugasnya admin. Jika kami kelola semua manajemen yang ada di kandang ini secara sumber daya manusia sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Termasuk kemudian kami berusaha mengupgrade diri teman-teman kami yang ada di kandang. Misalnya kalau yang ada di kandang penggemukan terus kemudian dia harus nyembelih, maka ketika ada sertifikasi juru sembelih halal kami ikutkan mereka ke pelatihan sertifikasi juru sembelih halal. Ada kemudian pelatihan pembuatan pakan yang baik dan benar, kita ikutkan staf kami atau teman-teman kami yang ada di pakan untuk mengikuti pelatihan pakan. Ada manajemen pengelolaan keuangan, kami ikutkan teman-teman admin di situ. Ini adalah proses dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia kami, karena kami paham bahwa di balik kelebihan kami pasti ada kekurangan, dan kami melihat apa sih kekurangan kami dan bagaimana cara kami menyikapi kekurangan dari sumber daya manusia itu. Karena teman-teman kalau boleh pahami, yang ada di kandang ini tidak semuanya itu orang-orang yang berbasic di peternakan, sehingga kadang-kadang mereka cuman SMP, misalnya SMA, S1-nya bukan peternakan dan lain sebagainya. Sehingga kami sadar kami berjalan dari minus, karena kami niat dan kami berusaha untuk memperbaiki diri, akhirnya kami mencari kekurangan kami itu di mana dan kami perbaiki pelan-pelan. Itulah proses yang kami kerjakan di Merapi Farm ini.
Jadi dalam setiap proses kami punya SOP, dan SOP itu kami tempel di setiap tempat usaha kami. Kalau pakan SOP-nya seperti apa, itu nanti di gudang ada SOP pakan. Di kandang kambing perah SOP-nya bagaimana, kami tempel banner besar yang ada di kambing perah. Di penggemukan juga sama, di kandang cempe juga sama. Dan teman-teman harus pahami kalau kami di Merapi Farm sudah mempartisi itu semua. Jadi gudang tempatnya sendiri, kandang buat kambing perah tempatnya sendiri, kandang buat cempe tempatnya sendiri, kandang buat penggemukan tempatnya sendiri. Ini nggak boleh dicampur jadi satu, karena nanti takutnya ada hewan yang kemudian membawa bibit penyakit baru yang kemudian kambing perahnya nggak kuat. Kambing penggemukan yang kemudian dibawa dari pasar ada penyakit-penyakit tertentu, cempenya nggak kuat. Jadi kita pisahkan ini semua teman-teman. Itu menjadi salah satu SOP. Terus kemudian di setiap kandang dia punya SOP sendiri lagi nanti. Oh, penggemukan pas datang harus kasih vitamin, obat cacing. Setelah 10 hari nanti harus dipotong bulunya dan lain sebagainya. Itu SOP tersendiri. Di kambing perah nanti sebelum perah dia harus disemprot cairan disinfektan untuk membersihkan ambing. Terus setelah diperah dia nanti harus didiping agar kemudian terhindar dari penyakit yang namanya mastitis. Dipakan sebelum dibikin pakan semuanya bahannya ditimbang satu persatu. Nah, ini semua kita sudah bikin SOP-nya. Standarnya sudah kita bikin, terus kemudian orang-orangnya sudah harus paham terkait dengan ini. Karena ini kerjaan mereka setiap hari, sehingga mereka harus fasih. Kalau kemudian ada beberapa kendala dan lain sebagainya, ya wajar namanya. Pekerjaan itu kan nggak setiap hari mulus, nggak setiap hari smooth. Ada kendala 1-2 ya kita selesaikan bareng-bareng. Kita tanggapi bareng-bareng dan kita ambil hikmah dari setiap pelajaran itu. Agar kemudian nanti kita setiap harinya itu terus bertumbuh, berkembang, dan terus memperbaiki diri. Itu adalah tujuan kami berada di sini. Kemudian kalau ditanya berapa luasan lahannya, kita nggak boleh maksa. Luasan lahan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita punya luas lahan 100 meter, ya kita manfaatkan 100 meter itu. Terus kemudian kita punya 200 meter, ya kita manfaatkan 200 meter itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan itu semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Karena kita ketahui bersama kalau kita terutama yang hidup di Jogja, harga tanah di Jogja itu lumayan tinggi. Sehingga adanya berapa ya kita maksimalkan potensinya. Teman-teman seperti itu. Yang penting kalau kandang domba itu gini, kandang domba itu ukuran idealnya adalah ketika dia mau makan bareng-bareng, space-nya cukup. Ketika dia mau istirahat bareng, tidurlah, terus kemudian istirahat, gayemi dan sebagainya, tempatnya cukup. Konteksnya cuma di situ. Masalah ukuran luasnya berapa tergantung selera. Ada yang kemudian kalau kami mengemukan tempat kami itu ukuran 130 cm kali 2 meter, isinya 6-8. Tapi beda lagi kalau di kambing perah itu lebih besar lagi ukurannya. Karena kambingnya lebih besar. Ukuran satu petak kambing perah kami dengan ukuran 2,5 kali 5 meter isinya 6 ekor. Kenapa? Karena kambing perah butuh exercise, butuh tempat buat dia jalan-jalan. Karena dia butuh lingkungan yang kemudian lebih steril, lebih seger, lebih sehat agar produktivitas susunya tinggi. Nah, itulah kemudian hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Bagaimana cara mencegah bau? Cuman ketertiban yang bisa mencegah. Kalau misalnya ada orang yang kemudian, oh ini diobat, disemprot ini biar tidak bau, itu hanya sifatnya mencegah sementara. Tapi kalau benar-benar mencegah bau, ya kita harus tertib, bersihkan. Bau itu akan muncul karena akumulasi. Sehingga kita sudah tertibkan setiap seminggu sekali, terserah jadwal teman-teman yang ada di kandang. Mau di kandang perah sama di kandang domba itu beda, itu terserah. Yang penting seminggu sekali kandang itu dibersihkan kotorannya. Sehingga nggak sampai numpuk, dibersihkan, dikasih karung, terus kemudian biar kering. Kalau kering nanti yang beli seneng dan lain sebagainya. Jadi caranya cuma seperti itu, nggak ada cara yang lain. Wah ini disemprot ini biar nggak bau dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih hanya mencegah, tidak menghilangkan. Kalau pengen menghilangkan atau meminimalisir bau ya dibersihkan. Kandang kami itu seminggu sekali disemprot disinfektan agar kemudian penyakit baik virus, bakteri itu tidak tumbuh dan berkembang di tempat kami. Jadi ini pencegahan. Terus kemudian di tempat kami dilakukan obat cacing berkala setiap 4 bulan sampai 6 bulan sekali tergantung kebutuhan. Terus kemudian kambing yang masuk di tempat kami itu semuanya harus dikasih vitamin, terus kemudian antibiotik jika diperlukan. Jadi ini adalah proses pencegahan. Jadi kalau di tempat kami itu penyakit itu kami usahakan tidak hadir dulu dengan cara dicegah. Tapi kalau kemudian sudah ada penyakit, ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan, ya seperti apa? Kalau kemudian tim medis kami di kandang itu bisa menyelesaikan, bisa ngobati, bisa tahu dan mengidentifikasi sakitnya, tim kandang kami yang akan mengerjakan. Tapi kalau kemudian tim kandang kami itu sudah angkat tangan, oh ini nggak tahu mas sakitnya apa, nah kami akan undang dokter dari Poskeswan atau dokter hewan setempat untuk membantu kami mengidentifikasi secara detail. Karena kadang kan kalau dokter hewan
hewan, Mas, ini coba diuji lab dan lain sebagainya. Kita coba ikuti saran-saran dari beliau gitu. Hari ini kami fokus berjualan itu hanya di lingkup DIY. Jadi susu kami jual di Sleman sendiri, terus kemudian daging kami jualnya di DIY, di Sleman dan Bantul. Terus kemudian pakan, baru kemudian market kami sedikit lebar, DIY Jateng. Ada beberapa Jawa Timur juga, jadi beberapa di Jawa Timur yang membeli market kami. Karena kalau pakan marketnya lebih besar, tapi kalau komoditas ternak jualan kami lebih fokus di lingkup DIY. Tapi kalau ada orang yang luar DIY yang beli harus kirim, ya kami pernah kirim juga ke Sumatera, ke Kalimantan. Terus kemudian market daily kami itu ada di DIY. Daging dan susu kami itu dijualnya di wilayah Sleman dan DIY. Jadi kami dulu itu modal dari 2016 itu modalnya 25 juta. 25 juta itu breakdownnya 10 juta tak pakai buat bikin kandang, 15 juta itu dipakai buat beli ternak plus pakan karena mulainya 10 ekor. Jadi 10 ekor dulu itu 10 juta itu bisa dapat 10 ekor plus 5 jutanya buat beli pakan. Jadi modal awal kami itu di 25 juta awalnya. Di peternakan kambing dan domba itu teman-teman harus pahami, tidak kemudian 10 untungnya sejuta, terus kemudian 100 berarti untungnya 10 juta, tidak bisa. Karena di pertanian itu semakin besar volume yang kita kerjakan, belum tentu untungnya semakin besar. Kenapa? Karena semakin besar volumenya semakin banyak juga masalahnya. Karena bermasalah akhirnya nanti bisa jadi tidak untung. Makanya ketika kemudian kami berada di Merapi Farm itu kami sudah mengukur berapa sih populasi maksimal yang bisa kami kelola di kandang ini. Akhirnya kami melihat populasi maksimal yang bisa kami kelola itu 500. Kalau kemudian pengen punya volume 1.500, maka mitra yang kemudian mengerjakan. Bermitranya bagaimana? Mereka punya kandang, mereka bikin kandang. Nanti kita akan bersepakat terkait dengan syarat dan ketentuan. Terus kemudian dombanya di sana, pakannya dari kita lah. Nanti panen yang ambil kita. Tapi kan secara populasi kita bertambah. Tetapi secara pengelolaan kita tidak bertambah karena kapasitas kami 500, yang 1000 berada di mitra, yang lola mitra. Kami hanya mentransformasi SOP, cara beternak, dan kemudian sampai kemudian proses pengawasan ternaknya ini dikendalikan oleh tim dari Merapi Farm. Gitu. Celah waktu perlu ketahui bahwa dalam satu bisnis itu pasti tidak mungkin kita akan senang terus, kita akan kemudian untung terus dan lain sebagainya. Lah, banyak hal yang kemudian harus kita pahami dalam proses bisnis. Satu, ketika kemudian berbisnis, kita harus menyisakan ruang dalam hati kita itu untuk kecewa. Jadi harus ada sedikit ruang yang kita sediakan untuk kekecewaan. Kekecewaan untuk apa sih? Misal, kalau kemudian teman-teman beternak domba dan kambing, kecewaan terberat ketika menjadi peternak adalah melihat kambingnya mati. Itu adalah salah satu duka yang paling berat yang pernah dialami oleh peternak domba kambing adalah kematian. Sehingga ketika kemudian pertama kali saya beternak, maka saya sudah menyisakan ruang kekecewaan di batin saya. Ya wis lah, suatu saat kalau kambingnya mati, kecewa boleh, marah boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kadang pasti kemudian ketika saya tanya kepada teman-teman di kandang, ini kenapa mati, Mas? Kemarin nggak mau makan, sudah kita obati, sudah kita kasih vitamin, sudah kita undangkan dokter, sudah kita rawat dan lain sebagainya, akhirnya mati. Ya wis kecewa, tapi ya sudah. Artinya ketika kemudian itu terjadi, maka saya akan berpikir, oh ya udahlah, ini adalah salah satu resiko ketika kita beternak. Sehingga saya harus menerima bahwa kalau suatu saat ada ternak yang mati. Dan kemudian bagaimana cara merecovery-nya? Saya berpikirnya begini, nggak apa-apa mati satu. Dari satu ini kalau jantan sudah menghasilkan banyak anak karena dia sudah ngawinin. Kalau kemudian yang mati betina, ya wis nggak apa-apa. Dia sudah memberikan keturunan berapa kali ke kita sampai dia sudah memberikan hasil susu berapa liter. Jadi artinya ya wis lah, balik modal. Itu cara kami menghibur diri. Cara kami menghibur diri dan memperkuat posisi batin kami. Jadi itulah yang kemudian kami lakukan. Sampai kemudian pernah nggak kekecewaan terberat kami apa sih? Ditipu orang. Karena kita berbisnis kan, kemudian kita berhubungan dengan orang luar kan. Nah disitulah kemudian ada potensi kita jual ternak ke beliau, kita jual pakan ke beliau, bisa jadi nggak dibayar atau bisa jadi bayarnya lama. Terjadi nggak? Pasti terjadi. Jadi hoax kalau kemudian para pebisnis itu bilang bahwa semuanya aman, pembayaran lancar, nggak mungkin. Pasti akan ada celah di mana uang kita berhenti, entah tidak dibayar, entah ketipu, entah paymentnya lama, pasti akan terjadi. Lah ini juga harus kita antisipasi. Itu menjadi salah satu bentuk duka kita.
teman-teman celah waktu pasti akan orang banyak bertanya. Kambing dan domba ini akan menjadi salah satu bidang pertanian yang memiliki prospek baik, terutama buat generasi muda. Kenapa? Karena hari ini kami di teman-teman petani milenial, terutama di peternak milenial itu berpikir bagaimana merubah paradigmanya petani zaman dulu, peternak zaman dulu. Kalau kemudian orang zaman-zaman dahulu itu masih berpikir bahwa beternak itu harus ngarit, wajib ngarit, cari rumput dan lain sebagainya lah. Di teman-teman milenial semua itu sudah mulai tergeserkan. Ngarit kami itu sekarang caranya udah beda. Kami tetap mungkin mencari rumput, tapi cari rumput kami 30 hari sekali. Terus kemudian kami memanfaatkan beberapa teknologi yang sudah ada. Kami baler lah, kami bikin silase, kemudian kami awetkan dan lain sebagainya. Sehingga proses beternak ini menjadi semakin mudah. Dan kemudian yang kedua, dari mudahnya proses beternak ini kami sudah bisa melihat marketnya semakin besar. Kenapa kami bisa melihat marketnya semakin besar? Karena di era sekarang itu banyak informasi yang kemudian sudah terlihat di publik, terlihat di Instagram, terlihat di Facebook dan lain sebagainya, sehingga kami bisa membidik market-market tertentu. Bahkan sekarang kalau teman-teman sudah melihat Facebook Pro, Instagram Pro dan lain sebagainya, kita bisa membidik market kita kemana, sehingga jualan kita lebih mudah, tidak harus kemana, ke pasar rakyat. Kenapa kemudian anak milenial itu kadang-kadang tidak mau terjun di sektor pertanian, terutama peternakan? Karena mereka nggak mau kadang-kadang ke pasar dan lain sebagainya. Lah sekarang ini kan sudah dialihkan, pasarnya bisa geser ke gadget, biasanya bisa geser di Facebook dan lain sebagainya. Mereka posting, ada yang beli, dan kemudian ngaritnya sudah kita modifikasi. Kadang-kadang sekarang bahkan sudah banyak peternak yang kemudian memanfaatkan kelebihan finansial untuk mencukupi kebutuhan pakan. Mereka pakannya beli semua, mereka ngolah pakan, bikin komplit feed. Beberapa peternak, terutama di Merapi Farm sendiri, kami sudah dalam tanda petik mengharamkan ngarit. Kenapa? Ngarit itu satu bahasa yang kemudian kelihatannya sepele, tapi kalau dikerjakan berat. Makanya kalau teman-teman datang ke tempat kami, pakannya kami beli semua. Loh Mas Dani, apakah masih untung? Alhamdulillah, sampai hari ini kami beternak selalu ada sisa. Pakan perah, meskipun beli semua, kosnya 1 ekor bisa lebih dari 10.000, tapi produktivitas susunya di atas 2 liter. Terus kemudian pakan penggemukan kami, beli semua nih bahan bakunya, kangkung kering, kulit kedelai, konsentrat, itu semua bahan bakunya kita beli, kosnya per kilo 5.800. Terus kemudian sehari kambing makan 4% dari bobot hidupnya. Ternyata bisa tumbuh sampai 160 gram per hari, 150 gram per hari. Sehingga yang namanya kemudian murah atau mahal itu karena kami melihat hasil di belakang. Kos di depannya mahal, pakannya mahal, tapi pertumbuhannya bagus. Akhirnya pertumbuhannya bagus ini akan menghasilkan nilai yang bagus. Karena apa? Karena pertumbuhannya bagus, dijualnya mahal, pertumbuhannya cukup sesuai dengan target, pakannya kita hitung. Oh pakan, tenaga kerja, operasional, nilainya sekian, pertumbuhannya sekian. Oh selisih. Jadi ini yang kemudian dianggap menguntungkan. Karena apa? Ada selisih. Karena belum tentu pakan murah itu bisa memberikan keuntungan di belakang. Karena kalau mereka tuh pertumbuhannya jelek, terus kemudian hasilnya nggak bagus, kan bisa jadi ini nggak menguntungkan. Dan inilah kemudian yang membuat peternak itu sekarang banyak yang kemudian kalau lihat nih, ada mungkin salah satu yang lagi viral, Mang Kopo itu kan milenial, keren. Terus kemudian banyak peternak-peternak baru yang kemudian dia usianya milenial. Bahkan tidak hanya milenial, gen alpha dan lain sebagainya sudah mulai beternak. Kenapa? Melihat bagaimana kemudian proses beternak ini semakin lama semakin mudah. Sehingga karena kemudahan yang diberikan, mereka tertarik untuk beternak. Karena satu hal yang membuat mereka itu enggan beternak karena proses ngarit sebenarnya. Nah ini sudah bisa dimodifikasi, sehingga saya berbicara fakta bahwa sekarang sudah banyak peternak-peternak milenial baru. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mau terjun di peternakan. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mau berinvestasi lebih banyak di peternakan. Contohnya apa? Kalau dulu beli kambing impor itu menjadi satu hal yang keren, sekarang sudah banyak orang yang punya kambing-kambing impor. Artinya apa? Mereka sadar bahwa peternakan ini punya prospek yang bagus. Terus kemudian kita juga melihat marketnya besar. Terus kemudian bahkan hari ini banyak kita lihat teman-teman peternak yang kemudian sukses dan kemudian levelnya keren, levelnya bagus. Gaya hidup mereka nggak kalah dengan teman-teman yang kerja di kantoran, kerja yang kemudian menjadi PNS dan lain sebagainya. PNS bawa mobil, peternak punya mobil. PNS punya rumah, peternak punya rumah. Pegawai BUMN bisa jalan-jalan ke luar negeri, peternak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Artinya level peternak kita hari ini sudah meningkat karena mereka pinter dalam mengelola ternaknya. Mereka pinter dalam mengelola manajemennya. Mereka pinter dalam membidik marketnya. Dari situlah kemudian sekarang banyak tumbuh petani-petani baru, pengusaha-pengusaha baru di sektor peternakan. Jadi
Jadi menurut saya teman-teman, peternak keren, peternak menghasilkan, peternak yang menguntungkan, peternakan yang bersih, terus kemudian peternakan yang bagus, peternakan yang besar itu sekarang sudah bukan kata-kata mustahil, tapi sekarang sudah bisa diwujudkan dan sudah bisa kita lihat banyak nih contoh-contohnya di masyarakat. Gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen terjun di sektor peternakan, terutama kambing dan domba, mari. Nah, yang kemudian harus kita perhatikan adalah ketika memulai sumber daya manusianya, sediakan dulu, pakannya kita siapkan, kandangnya kita bikin, baru beli ternaknya. Jangan mentang-mentang punya duit nanti beli ternaknya langsung. Tapi kita sediakan sumber daya manusianya dulu. Kita pahami bagaimana cara mengelola ternak, seperti apa pengelolaannya, oh butuh pakannya berapa, didapat dari mana, apakah mau nanam sendiri, mau beli atau seperti apa. Terus kemudian kita bikin desain kandangnya itu yang menarik, bagus, bersih. Sampai kemudian ketika 3 ini sudah disiapkan, beli ternaknya. Ternaknya masuk, nanti kita kelola, hasilnya bagus. Hasilnya bagus, dijual, banyak yang beli. Akhirnya keuntungannya banyak dan kemudian kita bisa merasakan dan bahkan kita bisa mendeklar bahwa peternak keren, peternak itu menguntungkan dan kemudian saya bangga menjadi seorang peternak. Itulah kata-kata yang kemudian akan muncul dari sosok-sosok orang yang sudah bisa menemukan passion di bidang peternakan kambing dan domba. Jadi teman-teman penonton setianya Celah Waktu ingin belajar terkait kambing dan domba, entah itu pakan, budidaya, penggemukan, perah, pengolahan pupuk, terus kemudian teman-teman mungkin pengen beli kambingnya, dombanya, susunya, dagingnya, pakannya, silahkan datang ke tempat kami di Merapi Farm. Alamatnya ada di Dusun Plosorejo, RT 2, RW 13, Balong Wetan, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kalau pengen lebih simpel nanti buka aja di Google Map, nanti klik Merapi Farm, insya Allah pasti akan ketemu di lokasi kami dan akan diantarkan tepat di depan pintu gerbang. Jadi itulah teman-teman Celah Waktu terkait dengan biodata kami di Merapi Farm. Kami akan berbicara bahwa sukses itu jangan kemudian dianggap kita bisa memperkaya diri sendiri. Tapi sukses itu bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pengen beternak, orang-orang yang sudah punya ternak bisa kaya bareng dengan kita. Sehingga kita paham bahwa roda itu berputar. Hari ini mungkin kita berada di atas, tapi bisa jadi besok kita berada di tengah. Besok lagi kita berada di bawah. Ini adalah roda, perputaran roda. Sehingga kalau bisa teman-teman mari kita kalau kaya ya kaya bareng. Kalau kemudian kita enak bareng-bareng. Kalau kemudian ada masalah, mari kita selesaikan bareng-bareng. Karena apa? Berjamaah, berkumpul, dan berjalan bareng-bareng itu akan memperkuat barisan kita. Ada satu yang ketinggal, bisa kita gandeng. Ada satu yang kemudian di depan, kita bisa kemudian nyusul mereka. Sehingga proses berjamaah itu menjadi satu kunci bahwa kita akan tumbuh bersama, kita akan enak bersama, dan kemudian kita akan sukses bersama. Dan kemudian teman-teman harus pahami, beternak itu sekarang mudah. Peternak itu banyak caranya, jangan takut karena peternakan itu menjadi satu hal yang mungkin pandangannya tidak keren dan lain sebagainya. Tidak, peternakan itu sebagai salah satu bentuk bisnis yang menarik, yang keren. Kalau kemudian bicara terkait dengan peternakan domba kambing, sustainability-nya sampai akhir zaman. Karena sampai kapanpun orang akan butuh kurban dan akikah. Sehingga salam sehat, salam sukses, dan kemudian kami bangga menjadi seorang peternak domba dan kambing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Merapi Farm. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.